Viral di media sosial, seorang wanita diikuti penguntit di halte Transjakarta. Video tersebut diunggah korban dengan akun TikTok @tisna_aguilera pada Senin 5 September 2022. Korban mengatakan awalnya pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ia akan pergi ke stasiun Manggarai dari halte Setiabudi. Namun karena ada pembangunan, korban tidak bisa berhenti di halte Manggarai. Korban memilih melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju ke halte Klender. Korban transit di halte Matraman dan melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Kampung Melayu. Karena tidak terbiasa, korban mencoba mengkonfirmasi ke petugas. Pengutitan merupakan masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia saat ini. Tindak pidana penguntitan masih menjadi abu-abu, apalagi dalam penerapannya di Indonesia. Mulai dari penguntitan secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini penguntitan masih belum jelas ranahnya itu ada di mana. Karena seperti yang kita tahu, penguntitan bisa mencapai satu titik di mana itu menjadi pelecehan seksual. Penguntitan secara langsung dilakukan oleh seseorang di jalanan umum, sedangkan penguntitan tidak langsung dilakukan di ruang dunia maya. Lalu bagaimana sih pengaturan penguntitan yang ada di Indonesia saat ini? Di Indonesia saat ini, penguntitan terbagi dalam 4 jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada di pasal 493 KUHP, di mana pasal ini mengatur tentang penguntitan secara langsung yang terjadi di jalanan umum, termasuk dengan tindakan mengikuti secara berulang-ulang sampai korbannya itu merasa terganggu. Dan selanjutnya itu diatur juga di dalam KUHP nasional di pasal 317. Di pasal ini dapat dikaitkan di mana penguntitan mengandung unsur perilaku mengganggu dan merugikan korban secara langsung. Namun tidak secara eksplisit menentukan apakah orientasi pasal ini itu kepada korban atau kepada siapa. Selanjutnya ada di pasal 28G Undang-Undang Dasar. Di pasal ini tuh menjamin hak-hak atas orang bahwa perlindungan orang itu harus dilindungi oleh negara. Lalu terakhir ada di Undang-Undang UU ITE nomor 11 tahun 2008 di pasal 45B dan pasal 29. Di situ mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang secara tidak langsung itu merajuk kepada penguntitan. Meskipun terdapat regulasi-regulasi spesifik terkait penguntitan ini, tetapi penguntitan terhadap korban itu masih belum diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagaimana perlindungan terhadap korban penguntitan dan sebagainya. Maka, terdapat beberapa tantangan di dalam perlindungan korban penguntitan. Yang pertama, belum ada regulasi khusus mengenai penguntitan itu sendiri. Seperti yang sudah saya bacakan sebelumnya, bahwa penguntitan itu masih belum spesifik kepada siapa, korbannya siapa, di mana tempatnya, dan bagaimana unsur-unsur tindak pidana di dalamnya. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penguntitan. Telah terdapat beberapa kasus penguntitan yang terjadi di Indonesia, tetapi pelakunya hanya dimediasi kepada korban. Dan setelah itu tidak ada pidana yang diterapkan kepada pelakunya, baik itu kurungan ataupun penjara. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat kesadaran masyarakat akan penguntitan itu sedikit, sehingga kebanyakan orang baru akan bertindak pada saat pelecehan itu terjadi. Seperti yang kita tahu, awal dari pelecehan itu bisa saja dilakukan melalui penguntitan. Selanjutnya, sulitnya pembuktian dalam kasus penguntitan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, penguntitan secara langsung memang sulit untuk dibuktikan, karena apakah tindakan berulang-ulang itu dilakukan secara terbuka atau bahkan memang di ruang terbuka tetapi pada saat orang-orang tidak melihatnya atau tidak memiliki bukti-bukti bahwa itu dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang terakhir, minimnya mekanisme perlindungan bagi korban. Karena penguntitan di Indonesia saat ini orientasinya kepada pelaku bukan kepada korban, maka sulitnya mekanisme perlindungan bagi korban di hukum penguntitan, di tindak pidana penguntitan saat ini. Nah, di sini kami membandingkan dengan aturan yang ada di luar. Seperti contoh di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat mereka memiliki satu rumusan terkait penguntitan yang ada di dalam Penal Code California pasal 646. Di situ langsung dikasih orientasinya bahwa jika korban memang merasakan bahwa dilakukan atau diikuti secara berulang-ulang, jika itu meresahkan korban. Di sini kami membandingkan bahwa di Amerika sendiri, orientasi penguntitan itu bukan terhadap pelaku yang melakukan, tetapi korban yang merasakan. Ada pula di dalam Inggris juga mempunyai undang-undang sendiri terkait
terkait perlindungan terhadap kebebasan. Nah, di situ juga menyangkut terkait penguntitan yang bahkan lebih spesifik lagi, bahwa penguntitan itu bisa dilakukan baik mereka yang memang mempunyai kuasa ataupun mereka yang sedang dalam hubungan, baik itu hubungan relasi secara dekat ataupun tidak dekat. Nah, hal-hal seperti itulah yang memang harus diterapkan di Indonesia, bahwa penguntitan itu tidak hanya sekedar untuk mengikuti secara berulang-ulang, tetapi juga ada hal-hal lain yang memang dapat menyebabkan penguntitan itu terjadi. Lalu apa saja sih upaya yang bisa dilakukan saat ini dalam rangka melakukan perlindungan terhadap korban penguntitan? Yang pertama jelas membuat regulasi khusus terkait penguntitan itu sendiri. Jika memang kita tahu bahwa hukum di dalam Indonesia terkait penguntitan itu sedang lemah, maka itu kita harus membuatnya agar bisa lebih mencakup bagaimana tindak pidana penguntitan yang lebih kompleks lagi. Lalu kedua, ada peningkatan kesadaran masyarakat terkait bagaimana sih penguntitan itu dan apa sih ancaman-ancaman yang bisa dilakukan pada saat penguntitan itu terjadi. Lalu lebih diperkuat lagi terkait mekanisme perlindungan bagi korban. Seperti yang kita tahu, orientasi di dalam peraturan Indonesia terkait penguntitan itu kepada pelaku, maka seharusnya dibalik. Orientasi tindak pidana penguntitan di Indonesia harusnya kepada korban. Lalu yang terakhir, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, di mana kita tahu aparat penegak hukum juga harus lebih waspada, harus lebih perhatian terhadap bagaimana tindak pidana penguntitan ini dilakukan. Kesimpulannya adalah tindak pidana penguntitan merupakan ancaman serius bagi korban, terutama dampaknya yang sangat luas, terlebih seperti yang kita tahu, awal dari kepelecehan seksual bisa jadi karena terjadinya penguntitan itu sendiri. Oleh karena itu, reformasi hukum maupun peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan di saat-saat seperti ini, agar tindak pidana penguntitan tidak lagi dapat terjadi di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.